Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duflavio Farela Firdaus dengan NIM 230412017, program studi ilmu lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan juga mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang mana akan menjadi dasar dalam memperoleh dan juga menganalisis data dengan judul Peran Energi Terbarukan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dari perspektif ekonomi lingkungan di Kabupaten Tegal. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Andina Putri Herianti, STMSI, dan juga Ibu Rifaatunisa, SHUT, MSI, PhD. Memasuki bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan juga kesejahteraan sosial. Namun, ketergantungan berlebihan pada energi fosil telah memicu berbagai masalah lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca dan juga perubahan iklim. Oleh karena itu, energi terbarukan menjadi solusi yang strategis karena lebih ramah lingkungan dan juga mendukung ekonomi hijau. Kabupaten Tegal memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan juga angin, meskipun masih menghadapi tantangan teknis, kebijakan, dan juga partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya, kajian ini dilakukan untuk menelaah peran energi terbarukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dari perspektif ekonomi di Kabupaten Tegal. Jadi inti dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan antar generasi pada masa kini maupun pada masa mendatang. Menurut Rahadian 2016, konsep tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan juga kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran energi terbarukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dari perspektif ekonomi lingkungan di Kabupaten Tegal. Yang kedua yaitu apa saja tantangan dan peluang dalam pengembangan energi terbarukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tegal. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang mana yang pertama yaitu untuk menganalisis peran energi terbarukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dari perspektif ekonomi lingkungan di Kabupaten Tegal. Serta tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi tantangan dan juga peluang dalam pengembangan energi terbarukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tegal. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, yang mana bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi terbarukan dan berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dengan menambah literatur mengenai peran energi terbarukan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya memasuki bab kedua yaitu landasan teori. Yang pertama di sini ada pembangunan berkelanjutan, yang mana seperti yang sudah kita ketahui, secara global pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan penyediaan energi bersih dan juga penanganan perubahan iklim yang mana sejalan dengan pengembangan energi terbarukan. Di Indonesia sendiri, prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menegaskan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dalam pembangunan.
Pada tingkat daerah seperti Kabupaten Tegal, penerapan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya yaitu energi terbarukan, yang mana energi terbarukan ini berperan sangat penting dalam upaya transisi energi menuju sistem energi yang lebih bersih dan juga efisien. Selanjutnya, penggunaan energi terbarukan juga mampu mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, serta dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat dari polusi dan juga emisi yang dihasilkan. Selanjutnya, pemanfaatan energi terbarukan juga berkaitan dengan konsep ekonomi hijau, yaitu suatu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan juga keadilan sosial. Selanjutnya yaitu ekonomi lingkungan, yang mana dalam konteks pembangunan daerah, penerapan ekonomi lingkungan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal tanpa merusak ekosistem yang ada. Menurut Riyadi et al. 2024. Seperti halnya di Kabupaten Tegal, dapat memanfaatkan energi terbarukan sebagai modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Selain itu, ekonomi lingkungan juga mendukung konsep pembangunan berkelanjutan melalui integrasi antara kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus juga menjaga keseimbangan ekologis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif pendukung. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peran energi terbarukan, melihat kondisi di lapangan secara langsung, menggali persepsi pihak terkait, serta menganalisis kontribusi energi terbarukan terhadap pembangunan berkelanjutan dari perspektif ekonomi lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan berfokus pada wilayah yang memiliki potensi energi terbarukan seperti PLTA skala kecil, serta program energi bersih yang dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, untuk analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang mana meliputi tiga tahap, yaitu yang pertama ada reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Yang pertama yaitu reduksi data, yang mana dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data hasil dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi sesuai dengan variabel penelitian. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data. Data yang sudah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi, tabel, dan juga gambar yang mana untuk mempermudah analisis. Serta yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan juga verifikasi yang mana dilakukan secara berkelanjutan melalui perbandingan data, teori, dan juga penelitian terdahulu untuk menjamin keabsahan hasil penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.